Perkenalkan, nama saya Dimas Aji Putranto dengan NIM 2019-012022. Perkenalkan, nama saya Alang Hendrawan, NIM 2019-012-062. Perkenalkan, nama saya Kristo Afonso Mau, NIM saya 2019-01-2025. Proses bubut. Proses pembubutan adalah salah satu proses permesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Pahat bergerak pada arah linear sejajar dengan sumbu putar benda kerja seperti yang terlihat pada gambar. Pembubutan luar adalah proses pengurangan material atau benda kerja pada bagian luar dengan pahat dengan cara kerja benda kerja berputar dan pahat bergerak ke arah linear sejajar dengan sumbu putar sumbu kerja. Pembubutan dalam adalah proses pengurangan secara material atau benda kerja pada diameter bagian dalam. Biasanya proses ini digunakan untuk memperbesar diameter bagian dalam suatu benda kerja. Proses ini biasanya benda kerja sudah memiliki lubang di tengahnya, kemudian diperbesar diameter dalamnya menggunakan pahat di mesin bubut. Benda kerja berputar dan pahat bergerak secara otomatis di mesin bubut. Proses ini hampir mirip dengan pembuatan ulir dalam, tapi proses pembubutan dalam hasilnya rata. Dengan kata lain, tanpa adanya ulir. Proses undercut atau biasa disebut membubut alur adalah proses pembubutan dengan tujuan untuk membuat celah dengan lebar dan kedalaman tertentu pada benda kerja. Cara membubut alur menggunakan pahat bubut yang khusus untuk membubut alur karena memiliki ukuran, sudut, dan geometri khusus. Pembubutan alur pada umumnya bertujuan untuk membuat sisi pembebas untuk proses pembuatan ulir dengan menggunakan mesin bubut. Selain itu, dapat juga untuk pembuatan tempat pemasangan snap ring. Pembuatan alur dapat dilakukan pada diameter benda kerja sebagai bagian luar maupun bagian seperti pada membubut lurus. Bentuk pahat alur ada beberapa macam, yaitu 1. Lurus, 2. Bengkok, 3. Berjenjang ke kanan atau ke kiri, disesuaikan dengan kebutuhan. Secara lebih rinci, pahat alur yaitu 1. Alur sudut, 2. Alur lebar, 3. Alur sempit, 4. Alur akhir, 5. Alur tusuk. Proses atau cara membubut alur adalah sisi sayat pahat yang menyayat benda kerja pada ukuran yang lebih besar. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek antara pahat dan benda kerja. Gaya gesek yang ditimbulkan adalah lebih besar dibanding pada pembubutan lurus maupun facing. Satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi gaya gesek tersebut adalah memastikan ujung sayat pahat benar-benar setinggi senter benda kerja. Hal ini karena posisi ujung sayat pahat tepat pada senter benda kerja adalah titik paling minimal menimbulkan gaya gesek. Langkah-langkah pembubutan ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, pada prinsipnya sama, hanya berbeda pada alat potong dan ukuran pembubutan rata sebelum diulir. Langkah-langkah yang pertama adalah 1. Mempersiapkan gambar kerja. Yang kedua, mempersiapkan alat potong. Alat potong yang digunakan antara lain 1. Center drill, 2. Twist drill, 3. Pahat ISO 8 atau ISO 9, 4. Pahat alur dalam, dan yang terakhir pahat ulir dalam.
Langkah yang ketiga dalam proses pembubutan ulir dalam adalah membubut diameter minor untuk ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pitch. Misalnya ulir M16 kali 2, maka diameter lubang yang dibuat adalah 16 kurang 2 sama dengan 14 mm. Dan agar dalam pengepasan ulir lebih mudah, biasanya diameter minor ditambah 0,2 mm sehingga diameter yang dibubut adalah 14,2 mm. Untuk selanjutnya proses pembubutan ulir dalam sama dengan pembubutan ulir luar. Langkah yang keempat, membuat alur pembebas ulir. Yang kelima, mengatur jarak puncak yang diinginkan. Keenam, mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Dan yang terakhir, pembubutan ulir. Sekian dari saya, terima kasih. Salam. Yang pertama adalah langkah-langkah pembubutan ulir luar. Langkah pertama, mempersiapkan gambar kerja. Siapkanlah gambar kerja dan pahami dimensi-dimensi sesuai dengan permintaan gambar kerja. Hal ini penting karena pada waktu memproses pembubutan tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, mempersiapkan alat potong. Beberapa alat potong yang perlu disiapkan adalah pahat rata, pahat muka canver, pahat alur, dan yang terakhir pahat ulir simetris untuk pembubutan ulir. Langkah yang ketiga adalah membubut diameter mayor untuk ulir luar. Untuk pembubutan ulir luar diameter mayor, dari ulir luar biasanya dikurangi sebesar 0,2 mm dengan tujuan pada waktu proses penguliran terjadi build up shape untuk pada puncak ulir, maka diameter ulir luar akan pas dan mudah pada waktu pengepasan. Langkah yang keempat, membuat alur pembebas ulir. Alur pembebas ulir atau undercut perlu dibuat agar pada waktu penguliran pahat tidak menabrak pada bagian pojok atau siku pada pembubutan ulir dengan diameter bertingkat, dan agar pada waktu pengepasan bisa mepet dengan bagian pojok atau siku. Yang kelima ada mengatur jarak puncak yang diinginkan. Aturlah pitch sesuai dengan tuntutan gambar dengan cara melihat tabel otomatis ulir dan memutar tuas roda gigi pada gearbox fit sesuai dengan tabel. Kemudian langkah yang keenam, mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Untuk mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, maka dilakukan pembubutan ulir dengan kedalaman setipis mungkin, kemudian dicek dengan mal ulir. Langkah yang ketujuh, pembubutan ulir. Setelah sesuai, maka pembubutan ulir dapat dilakukan dengan cara menambah kedalaman 0,1 setiap penyayatan. Untuk proses finishing, penambahan kedalaman sebesar 0,02 mm dilakukan 2-3 kali penyayatan pada kedalaman yang sama. Setelah selesai, cek dengan mur atau ring thread.